yang tadi kita udah soal Presiden 2, narasumber kita untuk hari ini yaitu Marvin dari Maru Design yang pertama, dan yang kedua adalah kita mau mengundang namanya Karenita, yaitu adalah marketing dari Nanas Media. Nah, ini saya sedang mengundang mereka. Halo semuanya, halo. Mohon maaf tadi keputus. Padahal udah seru-seru banget tadi. Aduh. Aku sampai mana? Oke, paling kita sekarang udah join ya. Tadi Marvin sampai mana? Cost production price ya. Terakhir sih ngopi. Menghitung harga berdasarkan ngopi, yang diingat ngopi. Oke, lanjut. Ya. Ya, tadi kan terakhir kita ngomong ada biaya, misalnya biaya untuk produksi kita butuh apa aja. Kita butuh props, kita butuh alat-alat untuk produksi, misalnya kita hitung dari biaya yang keluar, misalnya kita perlu beli props dan lain-lain, atau sewa model dan lain-lain. Kemudian yang kedua pasti dari diri kita sendiri, biaya dari manusianya. Misalnya kita per jam berapa ini misalnya, maksudnya bukan per jam berapa, per jam kita kira-kira dibayar berapa untuk mengerjakan sebuah desain. Kemudian alat-alat yang kita pakai, alat-alat ini fungsinya untuk memberikan kita gambaran bahwa contoh kita untuk desain butuh apa, laptop, kita butuh ngopi di kafe Starbucks kayak atau di kafe-kafe Surabaya, sekali ngopi 50.000. Nah, kita butuh berapa kali ngopi untuk membuat sebuah desain, misalnya kayak gitu. Jadi kos-kos itu yang perlu dimasukkan supaya kita tahu harga yang kita keluarkan itu seperti ini. Nah, tapi kadang pendekatan based on cost production itu sangat sulit jika projectnya cuma sedikit, kayak kecil maksudku. Jadi kayak misalnya kalau projectmu cuma buat poster, mostly pasti kan dihitung, buat poster mungkin 4 jam cukup, bla bla bla. Nggak perlu sampai 1 hari selesai gitu. Jadi tergantung dari project yang ditangani. Semakin besar projectnya, mungkin kita bisa meminimalisir cost itu, atau kita bisa menggabungkan beberapa cost yang lain. Itulah. Jadi itu kembali cost production. Yang kedua mungkin kita ngomongnya adalah value base ya. Jadi nilai atau value dalam hal ini adalah value dari desain kita. Jadi nilai dari desain kita itu mau dihargai berapa, itu based on personalnya kita, personal experience-nya kita. Kita sudah survei nih, ternyata kira-kira untuk desain logo misalnya, contoh logo sekarang ada yang kalau mahasiswa atau kayak tim ada yang 1 jutaan misalnya, tapi ada yang sampai 100 juta. Kalau kita lihat kenal di brand-brand besar atau brand-brand di Jakarta, mungkin kan kok bisa ngecas logo sampai ratusan juta sampai miliar. Apa yang dilakukan gitu. Jadi ternyata yang dia approach yang dia lakukan adalah dia membuat sebuah, jadi dia tidak hanya ngecas logo, tapi proses di baliknya, proses untuk riset, proses untuk mengambil data sampel misalnya, proses untuk kita meneliti di dalam perusahaannya, atau kita proses untuk mengarahkan perusahaan itu dibawa kemana. Itu value, itu based on value yang kita punya. Kalau kita sebagai graphic designer biasa, mungkin kita belum bisa charge seperti itu. Why? Karena kalau kita charge seperti itu di awal, mungkin klien tertentu saja yang mau ambil, karena kita belum punya experience sebesar itu. Lain cerita kalau kita sudah punya experience yang tinggi, kita punya jam terbang, kita punya portfolio yang mungkin dipandang cukup representable dan cocok bagi klien. Nah, kita punya bargain di situ, bahwa harga yang kita keluarkan itu tidak serta-merta base budgetmu berapa sih? Tapi kita punya value lebih. Kita bisa menawarkan hal itu. Gitu. Kalau menurutku. Jadi istilahnya bargain power ya, Vin ya? Iya, bisa ke arah bargain power. Kalau bargain power depend on the people misalnya. Mostly pasti depend of the designer atau people yang ngomong atau yang lagi talking sama kliennya. Itu sih. Oke.
Nah, buat yang baru gabung, thank you Vin untuk jawabannya. Mungkin aku bisa ringkas sedikit. Jadi gimana sih caranya menentukan harga suatu desain? Itu ada dua macam cara. Jadi cara yang pertama adalah based on cost production. Jadi kita menghitung harga itu berdasarkan biaya produksi. Misalkan dalam pembuatan satu buah poster kita membutuhkan pemotretan, terus di situ dari sesi fotonya kita butuh bayar model dan lain-lain. Nah, atau beli stok foto itu termasuk kita masukkan semuanya ke dalam cost production. Terus cara yang kedua adalah dengan value base. Nah, value base itu adalah nilai dari desain kita itu mau dihargai berapa based on pengalaman kita. Jadi kalau misalnya kita pengalamannya udah luar biasa banyak, nah itu nggak aneh kalau misalnya kita nge-charge klien kita ada logo yang bisa sampai ratusan juta. Nah, biasanya project-project besar gitu ya. Correct me if I'm wrong, Vin. Iya, iya. Siapa tahu nih ya, aku rada nyelindro-nyelindro gitu ya, mau kemana-mana. Baik. Oke, nah semoga benar ya, Vin ya. Betul, betul kok. Jadi memang Oke. value base memang arahnya adalah kita bisa menentukan set harga kita sendiri. Ya mungkin bagi beberapa klien ada yang kok mahal banget misalnya, kok bisa sampai segitu. Ya kita jelaskan, kita educate. Karena ya memang uh, di industri ini memang perlu adanya edukasi karena tidak apa ya, apalagi di Indonesia ya, maksudnya penghargaan terhadap jasa itu kan kadang tidak terlalu sampai dihargai sebesar itu. Mereka lebih banyak menghargai soal barang. Padahal barang pun juga kita kalau sebagai branding agency, people belinya bukan barang, people belinya kan emosinya. Aku mau pamer pakai Mm-mm. tas LV misalnya. Ya harga LV masuk sampai ratusan juta ya nggak mungkin. Tapi kan mereka mereka kan bayar harga itu kan untuk itu. Ya mungkin prinsip yang sama bisa di, di apa ditetapkan kepada kita sebagai desainer gitu. Oke, masuk akal. Nah, itu ya teman-teman sekilas tentang gimana sih caranya kita menentukan harga desain. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan dan kebingungan soal itu, boleh langsung chat aja. Di situ ada fitur untuk question, tinggal disampaikan aja pertanyaan kalian. Nah, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Di sini mungkin kita bisa ngobrol sama Mbak Karen. Nah, buat yang baru gabung, siapa sih ada cewek cantik di sini, namanya Mbak Karen. Karenita ini adalah marketing dari Nanas Media. So, Karen udah pasti biasa untuk ketemu sama berbagai macam tipe klien ya, dan berbagai macam permintaan yang disampaikan oleh klien. Nah, boleh dong Karen di-share, ini aku ada satu pertanyaan, yaitu adalah pengalaman yang paling nggak terlupakan dalam proses penawaran harga atau proses dealing, pokoknya proses yang berhubungan dengan menyampaikan jasanya kita ke klien yang tidak terlupakan. Boleh nih, silakan di-share. Oke, yang tidak terlupakan ya. Sebenarnya banyak sih. Cuman Wow. mungkin salah satunya ya. Salah satunya ini pernah sih pengalaman yang tidak terlupakan itu revisi penawaran berkali-kali karena nyocokin Oh, nyocokin harga terus sama budget mereka kayak gitu kan. Itu jadi Oke. revisinya berkali-kali sih. jadi jadi kita kan sudah ajukan nih penawaran sekian, nanti dapat ini gitu. Ternyata dari mereka budgetnya cuma sekian kayak gitu kan. Nah, terus akhirnya saya diskusi dengan tim. Kalau menurut kami sih, kalau dengan budget sekian, kita harus fokus sama goals-nya sih. Jadi goals-nya apa nih? Kalau misalnya untuk awareness, terus ternyata penawarannya yang kita ajukan, misal sosial medianya Instagram ya. Jadi yang misal kita ajukan feed dan story gitu. Terus karena awareness ini lagi yang naik daun tuh Reels. Jadi kita ajukan Reels juga. Terus ternyata si klien itu budgetnya tuh nggak sampai segitu gitu loh. Itu kan ada yang bisa kita cut gitu. Jadi kayak reels kayaknya nggak begitu diperlukan sih, awareness dan ads aja bisa kayak gitu loh. Jadi ya kayak gitu sih pengalaman-pengalaman ya mengajukan penawaran terus direvisi sesuai budget mereka terus direvisi lagi karena kita di bidang jasa ya C dan jadi agak ya, ya. sulit nih kayak apa ya mungkin kalau produk kan ada takaran biaya produksi ini kan ada netnya ya harganya sekian. Nah kalau jasa ini
Iya sih, kita tuh membutuhkan orang Indonesia ini kayaknya membutuhkan untuk saling menghargai akan akan kreativitas para desainer, ide-ide yang udah Oke. dituangkan kayak gitu. Itu sih. Jadi sempat beberapa kali ganti-ganti quotation gitu. Gara-gara Kayak ada gitu. Itu banyak salah satu revisi. contoh. Gara-gara banyak revisi tadi. Terus ya Oke. biasanya sih itu sih. Kalau kayak gitu kejadiannya kita fokus sama goals-nya apa gitu. Jadi memang dibalikin lagi ya ke klien, mungkin dikerucutin lagi, terus kayak ngurangin Betul. jasa-jasa yang kurang perlu untuk mendapatkan lebih fokus ke goalnya, jadi biayanya juga bisa lebih rapat. Oke, Benar. oke, oke, Kayak gitu seru sih banget. salah satu pengalaman. Thank you Karen. Nah, di sini ada akun Kiluas Drive. Semoga saya nggak salah baca ya Mas ya. Nah, coba aku baca ini pertanyaannya. Gimana caranya memaparkan our pricing is correct ke klien? Kak Marvin, Ko Marvin, Apa ini? tolong dong dibantu. Biasa memaparkan Harga. eh, harga yang korek, harga yang benar. Nah, benar ini Tidak ada agak ya, ini ya, tidak niku ya. tidak ada harga yang benar sih. Jadi Sebenarnya agak gimana kalau gitu. kita ke ekonomi kan, ya pricing kan about kesepakatan dua belah pihak. Jadi Betul eh, sekali. istilahnya kita bisa menukar value yang kita berikan terhadap, ya dalam ini kita rupiah kan, atau dolar kalau kita senang pernah ke luar negeri, atau misalnya kita sering sering freelance di luar negeri, itu kan beberapa bayarnya kan dolar. Nah, value yang kita tukar ini memang harus kita showkan supaya ya pricing yang kita buat itu make sense bagi mereka. Karena kan kembali kalau ngomong pebisnis itu kan pasti antara menawar, pokoknya mencari yang paling murah. Kalau kita sebagai manusia pun kan juga seperti itu. Kita kan cari apa yang paling menguntungkan bagi kita lah, istilahnya kayak gitu kan. Berarti itu wajar ya, Wajar kalau misalnya memang mencari itu. untuk mencari harga tengah yang bisa win-win. Nah, win-win ini menurut saya win-win ini bisa banyak hal. Jadi tidak mesti, oh ini hargaku misalnya sekian, hargaku 1 juta, 10 juta untuk project ini. Tiba-tiba, oh kemahalan. Nah, kita bisa gali mungkin aspek lainnya yang mau dikembangin. Oh ini apakah memang klien ini uh, kita bisa bangun relationship dengan klien yang lebih bagus, atau klien ini tipe-tipe klien yang ya uh, uh, asal kata pokoknya klien ini kayak tidak tidak bisa mengerti kebutuhan kita. Kan sebagai desainer punya kebutuhan untuk membuat karya yang apa ya, um, Instagramable, oh bukan, karya yang bisa dibanggakan atau karya yang bisa dipajang untuk ikut award dan sebagainya. Kadang itu untuk nggak portfolio match kita ya, sendiri untuk gitu ya portfolio maksudnya. kita juga. Nah, itu mungkin juga harus kita pertimbangkan. Kadang-kadang kita kan melihat klien, oh produknya apa, atau oh ini kelihatannya produknya menarik ini kalau diginikan. Kita kan sebagai desainer punya punya apa ya namanya, kayak sense seperti itu. Nah, itu ya kembali, oh kita bisa membuat kesepakatan dari itu, apa yang bisa win-win. Minimal kalau dari kita kan, oh operating cost harus bisa tercover semua nih. Kalau nggak gitu nanti kan Betul. minus. Sedangkan kita berbisnis kan tidak boleh minus, kita harus plus. Tapi keuntungan lain yang mungkin kalau kita biasa di F&B kan mostly kan ada biaya HPP itu 100, berapa persen, 30%. Terus biaya untuk keuntungannya 30%, sisanya biaya operating cost dan lain-lain. Nah, itu kan kita bisa bagi juga. Jadi misalnya, oh contoh kita punya 100% nih, oh ternyata operating cost kita bisa tekan nih. Untuk operating cost mungkin costnya 5 juta, ya udah kita kasih ke klien mungkin di bawah harga 10 misalnya. Nah itu 8, beberapa yang istilahnya tetap mengcover operating cost kita, tapi mungkin tidak semahal yang kita harapkan atau yang kita value yang kita targetkan di awal. Tapi kembali, goalnya apa? Kalau goalnya memang, oh ini harus bisa jadi portfolio, mungkin perlu dibuat sebuah agreement tentang satu, mungkin kayak revisionnya misalnya, batas revisi atau batas mengintervensi sebuah project itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam agreement. Kamu tak kasih harga sekian, tapi jangan intervensi aku, misalnya seperti itu.
Itu mungkin jadi salah satu bargain supaya dari tim kita juga punya power, tidak sekedar ya pokoknya klien minta segini lah, aduh gimana bla bla bla, dan itu membuat posisi tawar kita kan jadi lemah gitu. Jadi sebisa mungkin tetap kita bisa nunjukin value entah dari portfolio karya kita, dan kita bisa ensure ya istilahnya dengan percaya diri kita ensure oh ini karya kita kayak gini, oke, kamu suka, dan kita punya penawaran seperti ini untuk bisa mengimbanginya. Bukan masalah harga aja, tapi masalah-masalah yang lain yang mungkin win-win bagi agensi juga dan bagi klien. Mungkin itu sih. Kok jadi panjang Oke, ya? nggak Kayak gitu. apa-apa, biar jelas kan. Nah, ini ada penjelasannya sih tadi, yang soal benarnya itu kayak gimana. Nah, Nah, edukasinya bahwa harga kami adalah benar karena biasanya klien hanya melihat tolak ukur harga tanpa mau tahu yang didapat. Nah, sebenarnya itu tadi udah dijawab oleh Marvin, yaitu dengan kita menyampaikan value dari apa yang kita buat. Nah, value-nya tadi bisa dari prosesnya. Kalau kita kenapa kok harganya segitu? Karena kita punya proses nih di belakangnya. Kita mesti ngeriset, terus kita mesti macam-macam tuh yang kita lakukan tuh bisa disampaikan dan dijelaskan dengan baik kepada klien. Dan selain itu juga kita juga bisa menunjukkan portfolio kita yang lainnya dengan klien-klien yang sebelumnya. Kalau ya kita memang worth-nya itu segini gitu ya, untuk bisa disampaikan. Nah, mungkin kalau masih kurang jelas boleh di chat lagi. Terus ada pertanyaan yang kedua dari orang yang sama, setting project, lebih baik kejar budget klien dalam kurung resiko goal nggak tercapai atau kejar deliverable, resiko budget nggak meet. Bye-bye. Oke, Bapak, Marvin, bagaimana tanggapan Marvin? itu Kas, apa ya, kalau ini kembali ke orangnya ya. Kalau dari aku mungkin kembali lihat klien. Apakah, jadi kita desain atau jasa ini kan constraint utamanya adalah waktu kan. Jadi waktu yang jadi resource utama kita untuk kita bisa create something. Jadi kalau kita dapat klien yang mungkin kalau kita aku pengen goal nih, tapi kliennya contoh tidak suportif sama sekali misalnya, atau betul-betul masa bodoh dengan apa yang dinamakan proses desain. I think proses kerjasama ke depannya pasti tidak akan semulus itulah. Maksudnya tidak akan enak gitu. Jadi kayak untuk tektokannya dan sebagainya. Dan itu kadang membuat kalau secara desainer kan membuat mood desainernya jadi drop atau jelek atau jadi males lah ngerjain project ini gitu. Itu yang harus diwaspadai. Walaupun Iya, secara betul. profesional kita harus tetap deliver the project well, tapi tetap kan itu harus faktor-faktor yang kita harus perhatikan juga. Jadi faktor siapa klien kita tuh juga menurutku berpengaruh sih, karena itu tadi. Jadi sebisa mungkin dalam pertemuan pertama atau saat ngobrol di awal ya kita bisa mengakses klien ini tipe-tipe klien yang kayak gimana nih. Oh, ini cerewet banget ini pasti walaupun sudah aku kasih 10 kali alternatif tidak akan goal. Itu kita coba, kita harus bisa menerawang hal itu. Jadi walaupun kita bukan cenayang, tapi itu based on experience menurutku bisa kelihatan. Oh, ini tipe orang yang seperti ini. Kita harus berbuat seperti apa. Contoh kayak orang ini enak diajak ngobrol. Kita kasih sebuah deduksi atau sebuah gagasan, dia kayak lebih nyambung. Nah, ini mungkin jadi peluang. Oh, ternyata orang ini secara mindset bisa nyambung nih dengan gagasan-gagasan desain yang mungkin akan ditawarkan. Nah, itu tapi bolanya nanti setelah itu bolanya ke kita. Kita bisa apa nih? Kita bisa berikan best price kita atau kita memang charge yang mahal aja yang pokoknya kalau dia goal ya puji Tuhan dia goal. Atau kita bisa set yang best price yang kira-kira tetap dari kita tidak boleh loss ya. Kalau loss itu menurutku yang pasti jadi lose bagi kita. Jadi sebisa mungkin win-win. Yang lose itu kadang yang pasti banyak case sekarang kan dibayar pakai influencer dibayar pakai apa itu postingan atau bukan postingan itu kayak tak promosiin deh, kamu buatin ini tak promosiin secara gratis karena dia seorang influencer atau apa. Influencer. Itu banyak kan yang bergerak.
Kalau ditawari, aku sih enggak. Tapi kalau misalnya aku pengen kerja sama influencernya, mungkin ya aku yang approach duluan mungkin. Jadi Oke. jangan dari kalau kayak minta kita, aku sih lebih ke arah profesional saja. Tapi kalau kita punya kepentingan, kita mau kerja sama dia atau kita mau mendekati Pak influencer ini misalnya, ya sudah ya mungkin kita kayak bayar harganya di situ. Jadi kembali ke kepentingan apa yang mau diambil. Itu Oke. salah satu tips-tips strategi, mungkin atau banyak strategi. Menarik. Yang penting jangan sampai kita rugi gitu ya, Vin ya. Kita harus pastikan kita juga nggak rugi supaya waktu kita mengerjakan apapun itu kita bisa mengerjakannya dengan hati yang ikhlas. Iya. Oke, ngomong soal harga yang mepet dan budgetnya nggak nutup. Nah ini pasti nggak sedikit ya desainer yang kalau misalnya kita ditanyain berapa sih biayanya, dan kalian pasti akan nemui klien yang kok mahal sih. Bisa nggak Mbak kalau dikurang dikit nah, berapa ratus gitu loh Mbak, ya ampun cik larange mek ngene tok ae lho. Nah mungkin teman-teman ada yang nemuin hal yang seperti itu, jadi kita ditawar sama kita punya klien. Nah itu nih di sini ada marketing yang expert nih, boleh dong Karen untuk sharingkan bagaimana cara mengatasi klien yang menawar. Yes. Oke. Kalau mengatasi klien yang menawar, biasanya terutama sih kebanyakan ya, kalau dari pengalaman klien yang menawar tuh yang sebelumnya belum pernah menggunakan agensi. Nah, jadi mereka mungkin belum tahu sistemnya kali ya. Jadi kalau kayak gitu, biasanya Karen bantu untuk menjelaskan ke mereka kenapa ini tidak bisa ditawar. Misal nih klien kan konten sama, tapi pengen setiap hari posting, terus postingnya tuh 30 hari per bulan, terus habis itu di feed dan di story. Terus bilangnya kontennya sama. Misalnya contoh ya, ini contoh konteksnya kayak gitu ya. Misal kontennya sama kok. Jadi harusnya itu bayarnya kayak kayak feed 30 aja kayak gitu. Nah, itu kan memang kita paham sih, itu memang kan orang-orang kan belum tahu prosesnya mungkin ya. Jadi mengira kalau seperti itu harganya sama aja. Meskipun kita postingnya di feed dan story tapi kontennya sama. Nah, tapi kita biasanya Karen sih kasih tahu ke mereka kalau ini loh, kalau misalnya kita posting di feed dan story itu beda size ukurannya. Jadi kayak feed itu ukurannya berapa, story ukurannya berapa. Nah, jadi desainer kami itu jadi kerja 2 kali, soalnya bikin ini kan nyesuaiin lagi dengan ukurannya kayak gitu. Nata lagi desainnya meskipun isinya sama kayak gitu. Nah, soalnya kan diperlukan untuk desainer juga waktu tambahan kayak gitu sih. Itu contoh ya. Jadi Karin mungkin sharing contoh-contoh kali ya. Boleh, gitu, biar lebih praktikal. Kalau misalnya ditawar, kalau konteksnya misal jasanya yang ditawar, ya bisa kalian share kenapa ini jasanya nggak bisa ditawar. Soalnya proses kita seperti ini, kayak gitu. Gitu sih. Biasanya SDM kita sih yang kan waktu itu loh. Kan waktu kan juga perlu dibayar. Maksudnya tuh kerja 2 kali itu kan harus dibayar 2 kali kan, kayak gitu. Itu sih salah satu contoh gitu. Nah ini menarik sekali sih untuk yang soal tawar-menawar ya. Ngobrolin soal itu, thank you Karen untuk ceritanya. Semoga klien kita mendengar. Tapi untungnya klien kita baik aja. Calon klien yang lain berarti maksudnya. Klien kita udah paham kok. Udah paham. Calon klien yang lain ya, yang mau approaching kita ya. Oke. Jadi sebenarnya kenapa sih kok kepikiran ya untuk ngangkat tema yang kayak gini? Karena beberapa waktu yang lalu saya pribadi nemuin beberapa agensi atau freelance designer yang mereka itu udah kasih harga yang mepet, istilahnya mereka mepet ya dengan effort yang cukup besar, terus mereka berusaha untuk tidak memberatkan kliennya karena mereka tahu kliennya masih bisnis yang awal, masih startup gitu ya. Jadi untuk biaya nggak bisa nge-charge terlalu mahal. Nah udah mepet nih. Tapi kliennya masih bilang lagi, Mas boleh nggak 1 hari postingnya 3 kali?
Terus setiap hari posting, harganya luar biasa gila gitu kan. Nah, itu tapi karena si teman desainer ini dia istilahnya masih pemula, karena masih pemula, jadi dia merasa oh, Iya. mungkin ini wajar. Nah, itu loh Ah, guys, yang aku mau sharing. Nggak cuma itu, nih aku ada satu lagi kasus ya. Nah, kasusnya tuh gini, dia baru fresh grade dari desainer komunikasi visual. Dan kita semua tahu di dunia ini bahwa saat kita kuliah desain itu nggak murah. It's quite expensive, guys. Nah, waktu lulus ditanyain sama salah satu senior yang ada di tempat magangnya dia, ditanyain kayak gini, kamu bisa nggak bikin logo? Aku mau merintis usaha, jadi aku butuh bikin logo, nggak perlu yang profesional banget kok, yang biasa aja. Soalnya aku masih baru, jadi budgetku nggak banyak. Kamu matok harga berapa? Terus si desainer ini bilang, aku sebenarnya nggak ngerti harga karena dia baru gitu kan. Oh sorry, iya. belum lulus. Posisi belum lulus, Masih kuliah. masih magang. Ah, Nah posisi belum lulus, masih magang. Dia bilang, oh aku sebenarnya nggak ngerti harga. Biasanya berapa ya gitu kan. Terus si orang ini ngomong, loh aku nggak tahu, dari kamu aja gitu. Soalnya si klien cari aman. Nah terus si desainer ini bilang, berapa ya? Mungkin 50.000. Oke, jadi hmm, oke guys, kita ngomong ya, ini bikin logo ya, bikin logo untuk sebuah bisnis yang cukup oke, dan itu sudah PT. Nah, kalian tahu kalau PT itu kan artinya udah punya badan usaha, dan badan usaha artinya punya budget dong buat ngurusin badan usaha kan tuh butuh budget gitu loh guys. iya. Jadi untuk harga 50.000 untuk sebuah logo it's too cheap for me ya, oke. It's too cheap. Nah, tapi karena si desainer ini so newbie, jadi dia bilang 50.000 nggak apa-apa deh gitu. Si klien pun dengan bahagia, oke, gitu kan. Iya. Aku udah beberapa kali revisi, 3 kali. Oke, oke, wow keren. Terus udah dikerjain dong, desain dikerjain. Dia kasih 3 alternatif. Ditunjukin tuh si ke kliennya. Terus kalian bilang, kok kurang cocok ya? Aku kepinginnya kayak gini-gini. Terus kamu bisa nggak bikin kayak gini-gini? Terus dia ngerevisi. Akhirnya sampai di revisinya udah lebih dari 3 kali nih guys. Udah 4 sampai 5 kali. Dan dia bikin total udah 20 logo yang dia bikin dengan harga Rp50.000. Nah, finally, akhirnya in the end si klien sudah memutuskan, oke, rasanya yang ini deh. Nah, akhirnya udah diputuskan, dan setelah itu saat si desainer itu men-sharingkan pengalamannya, barulah dia sadar bahwa dia salah untuk mematok harga. Nah, aku nggak ngomong di sini kliennya buruk banget. Enggak, aku nggak bilang kayak gitu. Karena itu harga keluar dari seorang desainer. Desainernya Hmm, sendiri gitu loh, yang ngeluarin hmm, harganya. Jadi kita nggak bisa nyalahin klien dong. Dan aku, kalau misalnya aku ya sebagai klien, terus aku dikasih harga, ini 50.000. Dan iya. mungkin posisiku waktu itu mungkin ya, aku nggak punya duit. Jadi aku ngerasa, oke, aku memang membutuhkan ya. Baiklah, aku akan menerima 50.000, terima kasih. Nah, aku sebagai klien, aku akan mengokekan itu gitu kan. Tapi di sini aku mau mengedukasi teman-teman desainer supaya kalian paham untuk membuat harga itu tadi. Nah, sedihnya dari ceritaku yang sangat panjang ini adalah si desainer yang membuat harga logo 50.000 adalah diriku sendiri, guys. Jadi memalukan. Oke. Gila, siapa Jadi nih? Left Aku chat. sendiri. jangan left guys. Oke. Nah, jadi aku sharing pengalamanku dengan kebodohanku itu sih. Jadi akhirnya aku sadar bahwa aku salah menarik Hmm. harga. Nah, tapi sejak itu pengalaman burukku ya. Sejak itu aku ini sih lebih waspada lagi untuk itu. Makanya jangan sampai terjadi orang-orang yang seperti aku dulu. Jadi aku Hmm. merasa bodoh banget ya. Jangan jadi seperti itu. Oke. Maka Pengalaman, dari itu aku experience. ya experience ya. Maka dari itu aku membuat acara ini supaya kita sama-sama belajar. Nah, buat yang baru gabung, hari ini kita membahas tentang gimana cara nentuin harga desain. Tadi Marvin udah sempat ngobrolin, caranya ada 2 macam. Yang pertama adalah dengan post production. Jadi kita harus menghitung biaya produksi untuk membuat desain itu. Jadi kalau misalnya ada stok foto, pemotretan, fotografi, dan lain-lain, atau kalian membuat itu butuh misal waktu 2 hari Untuk atau kopi. 4 jam.
Nah, fotokopi dan lain-lain ya, hal-hal printing dan lalala itu udah termasuk harus dihitung. Jadi itu sudah dihitung, terus jangan lupa dimasukin kalian kepingin cuan Margin. berapa, Ya. barulah ya marginnya berapa, nah itu harganya keluar. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah value base. Value base adalah nilai dari desain kita mau dihargai berapa berdasarkan pengalaman kita. Jadi kalau misalnya kita memang udah expert, teman-teman bisa membuat logo lalu nge-charge itu misal ya puluhan juta, ratusan juta. As long as klien kalian mau ya go ahead dong guys. Kalian pasti punya alasan kenapa kok kalian bisa semahal itu gitu. Karena memang hasilnya luar biasa gila. Bagus banget. Oke. Nah, kita lanjut ya dengan pertanyaan berikutnya tuh sudah dari cerita mengenaskanku. Katanya yang tabah Kak Cici. Oh, terima kasih. Apa? Tapi itu masa lampau, tenang aja. Sekarang saya udah tua, jadi udah ngerti lah. Oh, setua ya? Masalah-masalah seperti umur kita sama. Ya. Jadi kita lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya untuk Mbak Karen mungkin ya. Nah, Mbak Karen dari ngurusin klien yang sebegitu banyaknya, tadi udah sempat ngobrolin tentang bagaimana caranya menghadapi klien yang menawar. Tapi ada pertanyaan lain nih. Sebenarnya menurut Mbak Karen pribadi, apakah tawar-menawar itu salah? Oke. Nah, ini aku dari sisi klien loh ya. Kalau aku mau nge-hiring jasa, otomatis aku mikir, harganya kok mahal ya? Aku pingin nurunin deh. Gimana Mbak Karen? Oke. Loh, kok Gilang? Kak Marvin. Baru Oke, menjawab. kita invite lagi. Nggak apa, kita invite lagi. Nah, ini udah invite. Ya. Apakah itu wajar menawar? Sebenarnya tuh menawar itu tergantung jadi dari kliennya itu kan jadi kelihatan gitu loh seberapa klien menghargai kita. Jadi kalau misalnya klien kita kasih harga sekian dan dia tahu nanas ini seperti apa dan itu worth it untuk seorang nanas untuk banyak nanas. Nah, itu berarti kan artinya adalah klien itu menghargai nanas gitu loh sebagai klien, menghargai ide-ide dan kreativitas kami gitu. Nah, sebenarnya sih kalau dari Karen pribadi sebaiknya jangan menawar kalau boleh jujur ya. Soalnya kalau boleh jujur nih, sebaiknya jangan menawar. Soalnya kita sendiri itu juga sudah melihat gitu loh. Maksudnya kita sendiri juga pastikan kasih diskon-diskon, apalagi untuk klien-klien yang setia, udah pasti kita akan kasih diskon. Jadi itu sudah kami potong sebenarnya. Jadi kan sebaiknya tuh akan lebih baik kalau menghargai kreativitas anak bangsa. Gitu sih. Kreativitas anak bangsa. Oke. Kalau dari Karen ya. Oke, thank you Karen untuk itu. Oke. Berarti istilahnya ini dalam konteks nanas ya teman-teman supaya kalian nggak salah paham. Jadi dalam konteks nanas kita memang kalau ditanyain klien harga bisa kurang nggak, harga bisa ditawar atau nggak. Kalau di nanas sebenarnya kita nggak bisa ditawar. Jadi kita memang udah harganya udah saklek segitu. Cuma kalau misalnya klien nggak sampai budget mereka segitu, kita akan usahakan untuk mengurangi dan menyesuaikan kembali paket-paketnya sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi meskipun kita mengurangi harganya, bukan berarti kinerja kita nggak mencapai goal yang diharapkan. Jadi ini saran ya buat teman-teman yang lain. Jadi yang pertama kita mesti tanyain lagi goalnya apa ke klien. Tadi sudah sempat disampaikan juga sama Karen. Kita mesti tanya, memastikan goalnya apa. Oke, kalau goalnya itu berarti bapak atau kakak, ibu harus paling nggak itu minimal segini. Itu harga minimalnya kita segini. Gimana gitu. Dan mereka biasanya bikin, oh budget kita segini. Oke, kalau misalnya budget segitu paling nggak saya mesti ngurangin yang ini nih. Saya mesti ngurangin yang ini, yang ini, yang ini. Nah, kita berusaha untuk cari win-win solution buat klien supaya klien juga nggak keberatan. Karena kalau klien keberatan kan ya kasihan tuh. Dari kita sendiri kita pingin bantuin bisnisnya klien kok malah kita beratin dia. Jadi jangan sampai. Jadi klien juga win, kita juga istilahnya Marvin kita juga nggak loss. Nah itu dipastikan kita nggak loss. Nah sekarang tadi sudah mendengarkan dari Mbak Karen. Kita penasaran nih dari Marvin yang tadi ternyata waktu saya tanya
apakah menawar itu diperbolehkan atau bagaimana? Langsung keluar. Apa Ada itu yang bilang kata itu kode maksudnya? keras. Kode Kode keras. keras katanya. Oke, silakan Marvin. Tadi kesalahan teknis. Oh, Oke, oke. oke. Tentang tawar menawar ya. Menurutku ya kalau di Indonesia atau di Surabaya pada umumnya sih wajar lah. Maksudnya klien kita bargain karena kita sudah terbiasa dengan hal itu kan. Bargain di pasar atom berapa Iya, iya, ya, semuanya benar-benar. itu kan konstruksi sosial, maksudnya kegiatan tawar menawar itu kan juga salah satu kegiatan di ekonomi. Maksudnya kita melakukan penawaran, mereka menawar, it's sudah lumrah, sudah wajar, dan itu memang terjadi. Nah, kalau aku ditawar, kalau misalnya jasa yang ditawar itu sebetulnya kalau jasa kita biasanya ngomong adalah kita sudah memberikan best price pada yang sudah kita perhitungkan sesuai dengan biasanya yang kita perhitungkan adalah memang dari briefnya klien ataupun dengan profil yang sudah kita gali di awal. Jadi sebelum kita melakukan penawaran harga kan kita kan ada pasti diskusi profiling, kita lihat kira-kira produknya seperti apa, kebutuhan seperti apa, goalnya seperti apa. Nah, yang biasa kita lakukan adalah kita memberikan beberapa jenis penawaran untuk sebagai apa ya, opsi. Karena kalau kita memberikan cuma satu, istilahnya kita perang cuma bawa satu senjata kayak satu ini. Tapi kalau misalnya musuhnya sudah, oh aku nggak mau, sudah hilang. Tapi kalau kita bawa 3 jenis senjata yang berbeda-beda, yang fungsinya mungkin ada sedikit berbeda-beda, itu memberikan illusion of choice bagi klien. Oh ini kalau aku mau yang seperti ini, gini nih. Kalau mau seperti ini, gini. Kalau mau seperti yang lebih murah misalnya, seperti ini. Jadi sama seperti yang mungkin para digital marketing lakukan atau marketing lain lakukan lah. Jadi kita buat namanya price anchoring kan. Kayak Starbucks, kenapa dia punya tall venti grande venti? Ya karena dia membuat illusion of choice itu. Jadi goalnya adalah kalau menurutku sebagai desainer atau sebagai agensi atau sebagai yang bergerak di bidang kreatif, jangan lupa bahwa kita hidupnya sih di di lingkup yang namanya marketing. Jadi minimal kita juga harus tahu trik-trik dari orang-orang marketing itu seperti apa. Kalau nggak mau istilahnya supaya tidak kita tidak salah gitu, tidak salah langkah dan kita tidak dirugikan. Salah satu tekniknya tadi price anchoring. Kita mungkin kasih beberapa jenis penawaran yang slightly different goal atau slightly different pekerjaan, job desk dan lain-lain. Ya mungkin tidak bisa dibandingkan. Oh, aku mau memilih apa ya? Ya mungkin bisa dibandingkan juga dengan kuantitas dan lain. Tapi goalnya adalah kita memberikan choice itu kepada kalian. Jadi istilahnya kita tidak berikan satu untuk ditawar, tapi kita berikan banyak untuk tidak ditawar. Semoga untuk tidak ditawar. Gitu sih kalau dari aku. Siap. Itu menarik sih untuk jawabannya. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, gimana sih tanggapan Marvin tentang tawar-menawar? Nah, sebenarnya tawar-menawar di Indo, apalagi Surabaya ya, itu hal yang sangat wajar. Jadi, untuk mengatasinya bisa menggunakan illusion of choice atau price anchoring, yaitu kita memberikan beberapa jenis penawaran dengan mungkin sedikit hal-hal yang berbeda, sedikit items yang ya beda-beda dikit lah ya di situ, supaya kita nggak ditawarin, ops, nih mukaku yang cantik tadi sempat hilang, maafkan. Kayak gitu ya teman-teman yang baru gabung. Nah, buat kalian hari ini kita harusnya udah hampir mau selesai. Jadi teman-teman kalau mau ada topik yang ingin dibahas untuk next IG Live seputar desain, it's okay. Konten, okay. Digital marketing, okay. Anything lah yang selama berhubungan dengan Nanas Media, silakan ditulis aja, atau kalau malu di DM aja ke Nanas Media. Kak, boleh dong nanti IG Live berikutnya bahas soal A atau soal B, atau ada hal-hal yang lain, gimana sih caranya nentuin bla 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 bla. Nah, itu boleh juga disampaikan. Nah, sebagai penutup nih, boleh disampaikan dari Mbak Karen, kasih dong tips trik gimana menentukan
price-nya atau boleh tips trik tentang mendefend kita Defend. punya harga, yaitu macam-macam. Pokoknya tips trik nih sebelum kita closing buat teman-teman yang sudah join. Oke, tipsnya ya. Kalau Ya, untuk menentukan harga, itu yang pasti sesuai tadi beberapa poin yang sudah disampaikan sama Kak Marvin, aku setuju banget dari produksinya dan lain-lain. Nah, dari situ sih. Jadi contoh contoh nih ya. Misal eh, produksi satu postingan, tapi satu postingannya itu bentuknya apa nih? Misal bentuknya video dan bentuknya desain biasa nih. Ini kan beda tuh durasi pengerjaannya. Nah, kayak gitu loh. Itu kan nggak bisa disamakan. Kayak gitu sih. Itu pokoknya inti dari kalau penawaran, membuat penawaran itu dari yang tadi sudah disampaikan, itu setuju. Kayak gitu sih memang Karen kalau bikin penawaran sesuai itu. Terus kalau define, ya itu tadi sih, jalannya adalah kita komunikasi. Jalannya kalau Komunikasi. Karen sih biasanya kita komunikasi sih. Kita komunikasinya seperti apa nih di awal? Apakah kita menemukan titik tengah untuk penawarannya? Kalau kan kita juga tahu kan, oh harga netnya Nanas ini berapa, soalnya kan Nanas kan punya beberapa tim, nggak hanya satu tim, satu orang desain aja, tapi beberapa tim. Jadi ada tim desain sendiri, tim konten sendiri, bahkan tim untuk memposting itu ada loh. Kayak gitu. Jadi bahkan di Nanas juga ada tim brand strategi. Nah, jadi kalau di jasa ini kan kita nggak hanya membuat, tapi kita juga ada kayak konsultasi dan lain-lain sebagainya. Kita juga pasti memberikan ide-ide yang akan nanti akan realisasikan di feed dan story dan lain-lain di media sosialnya kayak gitu kan. Nah, makanya itu kalau dari Karen, biasanya Karen melalui jalan komunikasi. Kalau misalnya itu sudah sulit banget, berarti mungkin akan lebih baik kalau klien bisa menemukan orang yang lebih cocok, itu enggak apa-apa sih, daripada diteruskan nanti takutnya nggak enak di belakang kan. Soalnya memang jasa ini cocok-cocokan. Contohnya nih kayak dokter ya, dokter kan spesialis macam-macam, tapi kayak kita tuh tahu nih spesialis mata yang enak banget tuh ini, ya itu kan setiap orang pasti cocok-cocokan. Nah, nanti mungkin klien bisa, pasti kok klien, setiap klien menemukan yang sesuai dengan dia gitu. Kalau ternyata sesuai dengan Nanas, ya kita jalan bersama gitu. Kalau misalnya tidak sesuai pada akhirnya, nggak apa-apa juga sih. Itu kan yang terbaik gitu. Oke, thank you, thank you. Berarti untuk yang penutupnya komunikasi ya itu penting. Dan cari chemistry antara desainernya sama kliennya. Kalau memang kita di awal aja udah kok alot banget ya, keras banget nih klien gitu. Mungkin kita harus berani untuk say, ya mungkin tidak sama saya gitu, tapi mungkin orang lain. Oke. Nah, closing statement from Marvin mungkin. Kasih dong. Kasih apa ini? Kasih tambahan untuk endingnya, tips trik terakhir dalam mendefend. Ya, mungkin sama sih. Kurang lebih sama sih. Pasti intinya kita coba cari chemistry sama klien. Kalau misalnya memang kita menemukan chemistry, atau misalnya kita menemukan sesuatu yang ini kira-kira aku bisa membuat sesuatu dari situ dan aku enjoy untuk melakukannya. Ya, mungkin ada sedikit pengorbanan, itu it's okay. Tapi kayak tadi kedua adalah ya berani menolak klien, itu penting sih. Jadi beberapa klien memang kalau di aku kadang ya kalau sudah wah ini kelihatannya nggak cocok ya, sudah kita coba tolak secara halus pelan-pelan, karena tidak gitu akan lebih membebani kita daripada membebani dari sisi klien dibandingkan dengan uangnya ya. Misalnya kecuali kita memang desperate banget, kita nggak punya uang bla bla bla. Tapi makanya kita butuh kan, kalau ngomong investasi kita butuh namanya apa? Uang cadangan yang memang ini Dana untuk darurat. Dana darurat untuk kita bisa survive dalam bulan itu misalnya. Itu in case ya. Tapi kalau menurutku seperti itu, karena kalau kita istilahnya pengorbanan kita terlalu banyak untuk sebuah desain yang kita tidak bisa pakai untuk portfolio juga, kita tidak bisa pakai untuk pamerkan juga, ya kan istilahnya sia-sia. Jadi kayak penting nggak usah. Gitu. Kalau dari aku sih, karena kalau dari desainer kan time is
time is money. Mantap. Time is limited di sini. Gitu. Oke. I love that. Oke, thank you Marvin, thank you Karen for joining Thank you. us. Dan for kesimpulannya, for the conclusion, jadi sebenarnya pricing itu kesepakatan dua belah pihak ya, antara desainer dengan klien. Nah, kita bisa menukar value kita dengan mata uang yang lain. Jadi tergantung kita punya value apa dan apakah itu sesuai dengan klien kita. Dan yang terakhir adalah kita berani untuk berkata mungkin bukan sama saya atau mungkin kita nggak cocok. Nah, hal yang kayak gitu kita berani untuk menolak secara halus ya teman-teman ya, jangan yang Secara Dengan profesional. Dengan ya baik-baik. benar, secara profesional untuk menolak klien kita yang kurang cocok. Oke, thank you semua teman-teman buat yang udah join dan semoga kita ketemu lagi di IG Live berikutnya. Thank you. Happy Thank you. weekend. Bye-bye. Thank you. Weekend.